Halo, selamat datang teman-teman. Berjumpa di dalam podcast Lentera Ilmu. Tempat kita bisa ngobrol santai tetapi mendalam. Hari ini kita akan membahas topik yang dianggap sebagian besar orang sebagai topik yang membingungkan, bahkan kadang dihindari. Apa itu? Ya, matematika. Eits, tapi tunggu dulu. Hari ini kita nggak akan sekedar belajar rumus. Kita akan belajar sesuatu yang lebih penting. Alasan kenapa orang mau belajar matematika dan bagaimana cara belajar matematika dengan baik dan benar. Menguasai ilmu matematika itu akan membuat kita, yang pertama, melatih kita untuk berpikir secara logis dan sistematis. Yang kedua, membantu kita di dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melatih kesabaran dan ketekunan. Yang keempat, akan membantu kita untuk bisa meraih berbagai profesi di masa depan. Lantas, bagaimana caranya kita bisa belajar matematika dengan baik dan benar? Yang pertama, di dalam belajar matematika, kita bukan hanya menghafal rumus, tapi akan lebih baik jika kita memahami konsep matematika itu sendiri. Mengapa demikian? Jika kita paham konsep, maka kita akan bisa menyelesaikan soal yang dimodifikasi seperti apapun juga. Tidak hanya sekedar menghafal rumus kemudian menerapkannya di dalam satu jenis soal. Tapi jika soal itu dimodifikasi, kita jadi tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Dengan mengerti konsep, apapun bentuk soal, bagaimanapun modifikasi soal yang dilakukan, kita akan bisa tetap mengerjakan soal tersebut dengan baik. Cara yang kedua adalah terus berlatih secara konsisten. Dengan terus berlatih mengerjakan soal-soal matematika secara konsisten, maka kita akan terbiasa untuk melatih dan meningkatkan kemampuan nalar dan daya kritis kita. Ketika kemampuan nalar dan daya kritis kita semakin meningkat, maka setiap kali kita akan mengerjakan soal matematika dengan tipe soal yang baru, kita tidak akan kebingungan. Maka dari itu, latihlah terus belajar soal matematika secara konsisten dan disiplin setiap hari. Kalau perlu, buatkan juga jadwal atau jam di mana kamu bisa meluangkan waktu secara khusus untuk belajar matematika setiap harinya. Langkah yang ketiga adalah belajar dari kesalahan. Wajar jika saat kita mengerjakan soal matematika, kita tidak menemukan jawaban di dalam mengerjakan soal tersebut. Ini adalah normal. Tetapi yang terpenting adalah ketika kamu tidak berhasil untuk menyelesaikan soal matematika tersebut, kamu jangan merasa berkecil hati. Justru ketika kamu sudah mengerjakan soal dan kamu menemukan jalannya, itu berarti kamu tahu bahwa langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut kurang tepat. Maka kamu menjadi bisa menemukan solusi yang lain lagi supaya nantinya kamu untuk mengerjakan soal itu, kamu bisa menemukan jawabannya dengan tepat. Langkah yang keempat adalah menggunakan pendekatan visual. Ada kalanya saya ketika mengerjakan soal-soal matematika seperti geometri, bangun ruang, dan sebagainya, saya mengerjakan soal-soal tersebut dengan bantuan menggambar situasi atau keadaan yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Apa fungsinya? Dengan menggambar situasi tersebut, itu akan memudahkan kita untuk melihat soal tersebut dengan lebih jelas. Maka ketika kamu menjumpai soal-soal seperti itu, cobalah kalau kamu merasa mentok di dalam mengerjakannya, cobalah membuat gambar coret-coretan. Itu akan membantu kamu untuk melihat keadaan yang ada di dalam soal dengan lebih akurat. Langkah kelima adalah cobalah untuk menghubungkan konsep-konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus belajar bahwa matematika itu sebenarnya sangat membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita belajar mengenai persentase dan bunga, apa manfaat belajar mengenai persentase dan bunga itu dalam kehidupan? Itu akan membantu kita untuk mengambil keputusan kelak ketika kamu nanti menjadi dewasa, kamu akan mengerti bagaimana cara untuk memilih iklan-iklan atau promosi-promosi yang terkait dengan pembelian rumah misalkan, atau terkait dengan cicilan kredit motor misalnya.
Nah, dengan menguasai konsep mengenai bunga, itu kamu akan bisa memilih mana iklan-iklan yang sekiranya bisa kamu jalankan. Tidak sekedar termakan oleh promosi yang menyesatkan, tetapi kamu juga bisa menghitung apakah nantinya dari kredit rumah atau kredit motor itu nantinya kamu akan bisa membayar angsuran setiap bulannya atau tidak. Ini perlu keahlian matematika yang kamu kuasai dengan baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kali ini. Kalau kamu merasa bahwa podcast ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temanmu atau share ke orang-orang yang kamu kenal. Sampai jumpa lagi di podcast mendatang. Sampai jumpa.